Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jika kita punya segala beban, kita punya segala sesuatu yang membuat kita hancur, maka Dia menawarkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan kita. Dia menawarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Karena Dia tahu bahwa Tuhanlah yang dapat menanggung beban kita. Tuhanlah yang dapat menolong kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mempunyai kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan kita. Apapun masalah kita, baik itu dalam suka maupun duka, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Kepala Pekerja yang Agung. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pria dan wanita membuat pekerjaan memajukan kebenaran 10 kali lipat lebih sulit daripada yang seharusnya dengan berusaha mengambil pekerjaan Allah dari tangannya ke dalam tangan mereka yang terbatas. Mereka berpikir bahwa mereka harus terus-menerus menemukan sesuatu yang membuat orang melakukan hal-hal yang menurut mereka harus dilakukan. Waktu yang dihabiskan dengan cara demikian membuat pekerjaan menjadi lebih rumit. Karena kepala pekerja yang agung ditinggalkan keluar dari pertanyaan dalam pemeliharaan warisannya sendiri. Pria dan wanita melakukan pekerjaan mengotak-ngatik karakter cacat orang lain dan hanya membuat cacat itu jauh lebih buruk. Mereka lebih baik membiarkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, karena Dia tidak bermaksud supaya mereka melakukan pekerjaan membentuk kembali karakter orang lain. Jadi sini dikatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, jika kita melihat kita sudah mengikuti Tuhan, maka pekerjaan yang harus kita ambil, pekerjaan yang kita lakukan itu tidak ada hentinya. Terima apa yang sudah menjadi bagian kita. Jika kita mau melakukan ini sampai selama-lamanya, maka kita akan lakukan itu. 33 tahun Tuhan Dia bekerja di dunia ini tanpa bersungut-sungut, tanpa henti-hentinya, tanpa lalai. Dia terus berjalan ke tempat yang lain. Terus apa yang Dia katakan kepada murid-muridnya, Dia akan terus melakukan itu. Sampai Bapa mengatakan bahwa cukup. Jika belum, maka kita terus bekerja. Dalam kehidupan kita pun sama seperti Yesus, saudara-saudara. Jika kita disuruh untuk bekerja, maka kita lakukan itu. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan berhenti. Tidak tahu sampai kapan kita akan selesai. Tapi inilah menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan kita untuk terus melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jika kita hanya melihat orang dengan cacatnya mereka, kita mengomong-ngomong mereka, kita melihat merusakkan mereka, malah membuat lebih buruk lagi dari itu. Karena kita tidak mempunyai kuasa dan hikmat untuk melakukan pekerjaan itu, maka kita selalu melihat dengan sisi negatifnya. Kita tidak melihat posisi positifnya.
Ya, karena kita selalu melihat yang negatifnya, kita tidak melihat yang positifnya, dia melakukan yang baik atau tidak, tapi kita malah menjatuhkan dia, kita malah merusak akan karakternya dia, sehingga dia tidak bisa ya membuat atau mempercayakan orang bahwa Kristus itu ada, Tuhan itu hidup. Ya. Di sini dikatakan bahwa pria dan wanita membuat pekerjaan memajukan kebenaran 10 kali lipat lebih sulit daripada yang seharusnya dengan berusaha mengambil pekerjaan Allah dari tangannya ke dalam tangan mereka yang terbatas. Mereka berpikir bahwa mereka harus terus-menerus menemukan sesuatu untuk membuat orang melakukan hal-hal yang menurut mereka harus dilakukan. Waktu yang dihabiskan dengan cara demikian membuat pekerjaan menjadi lebih rumit karena kepala pekerja yang agung ditinggalkan, keluar dari pertanyaan dalam pemberian warisannya sendiri. Ya, kenapa kita selalu membuat pekerjaan ini rumit? Kenapa kita selalu membuat pekerjaan ini sulit? Ya karena kita selalu berada di jalan-jalannya kita sendiri. Kita maunya ini, kita maunya itu. Ya Tuhan sedangkan bilang, oh lewat kamu kerjakan yang itu, tidak, saya mau kerjakan yang ini. Ya, akhirnya kita saling bertentangan. Akhirnya kita pekerjaan kita menjadi semakin rumit. Pekerjaan kita semakin sulit, semakin sukar untuk kita lakukan. Ya karena apa? Karena kita selalu pakai hikmat kita sendiri. Kita tidak memakai hikmat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, dan kita juga selalu melihat, ya, mengotak-atik pekerjaan orang yang cacat ini. Oh, dia tidak benar, dia harus seperti ini. Pekerjaannya itu salah, harus seperti ini. Sedangkan kita juga salah. Misalnya saya bekerja, saya katakan kepada, oh kamu kerja tidak benar, oh kamu tidak rapi, tidak bersih. Tetapi saya pun tidak bersih melakukan pekerjaan itu. Ya. Karena apa? Karena saya selalu mengotak-atik kekurangan dia. Saya selalu merusak akan, ya, atau sudah melakukan hal yang tidak membuat dia untuk semangat. Ya. Bapaknya di surga memberikan anaknya ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang dia perintahkan kepadanya. Karena dia tahu dia punya kepala kerja yang agung. Itu Bapaknya di surga dan mengirimkan anak untuk kita menjadikan dia sebagai contoh kita, menjadikan dia sebagai teladan kita. Ya. Jika kita punya kesalahannya itu butuh kita memperbaiki itu. Ya. Kita mempunyai kesalahan maka kita akan memperbaiki itu secara terus menerus sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Bukannya kita sudah salah, malah kita yang mengalahkan orang itu salah. Ya, kita mulai mengotak-atik, ya, cacat-cacat mereka. Padahal saya juga punya cacat yang sangat luar biasa. Jika kita mau berjalan, jika kita mau melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka lebih baik membiarkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, karena Dia tidak bermaksud supaya mereka melakukan pekerjaan membentuk kembali karakter orang-orang itu. Ya. Jika kita sudah bekerja, maka kita jangan membiarkan Tuhan pergi begitu saja. Kita selalu datang kepada Tuhan. Apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus saya kerjakan? Apalagi yang harus saya buat? Ya, jangan kita seolah-olah kita sudah punya hikmat yang luar biasa, kita meninggalkan Tuhan, kita keluar dari jalan-jalannya Tuhan.
maka itu juga akan membawa malapetaka kepada kita. Karena kita selalu memakai akan pilihan-pilihan kita sendiri. Kita selalu memakai akan keinginan kita, hikmat kita sendiri, sehingga pekerjaan kita semakin rumit. Maka kita salahkan teman-teman kita ataupun Tuhan kita sendiri. Ya, untuk itu biarlah kita selalu punya karakter yang sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan adalah diilhami oleh Roh Kristus. Jika mereka berpegang pada kekuatannya, mereka akan berdamai dengan Dia. Maka mereka dengan cara yang adil akan berdamai dengan rekan sesama pekerja mereka. Semakin sedikit kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki agen manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan metodenya sendiri dalam ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Satu-satunya hal teraman bagi kita adalah berjaga-jaga dalam doa dan nasihat bersama. Percaya bahwa Tuhan akan menjaga saudara-saudara kita dan juga diri kita sendiri. Karena bersama Dia tidak ada penghormatan kepada manusia. Tuhan akan bekerja bagi kita ketika kita menjadi pelajar yang setia dan pelaku firman-Nya. Jadi sini dikatakan bahwa Tuhan akan bekerja bagi kita, maka kita pun akan bekerja bagi Tuhan. Sesimpel itu. Jangan Tuhan sudah bekerja untuk kita, kita malah duduk diam, kita tidak mau melakukan pekerjaan untuknya. Bangun dan lakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Yang misalnya sudah berada di dalam pelayanan Tuhan. Ya, Tuhan sudah bekerja untuk kita, maka kita yang ada dalam pelayanan Tuhan, maka kita juga akan bekerja untuk Tuhan, memberikan yang terbaik. Mungkin kita jatuh bangun, salah, tetapi dengan salah itu kita pun belajar. Kita pun belajar dari pengalaman-pengalaman yang lama, sehingga kita bisa bangkit menjadi pekerja yang lebih giat lagi. Ya. Mungkin kita selalu berpikir bahwa Tuhan sudah bekerja bagi kita. Oh, saya duduk diam, saya tidak mau melakukannya lagi karena Tuhan sudah bekerja bagi saya. Saudara-saudaraku, jika Tuhan ingin untuk kita lakukan atau untuk kita kerja baginya, maka kerjakanlah. Ada damai yang akan Dia berikan kepada kita. Jika Tuhan selama 33 tahun Dia bekerja tanpa mengeluh, maka kita pun juga saudara-saudara sampai Tuhan katakan bahwa cukup. Tapi ketika Tuhan katakan bahwa kita harus bekerja lagi, maka kita harus bekerja. Ya. Dan biarlah karakter Kristus, tabiat Kristus menjadi bagian kita, saudara-saudara. Ya, di sini juga dikatakan bahwa semakin sedikit kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki agen manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Ya, jadi kita melihat pekerjaan atau metode-metode orang lain itu baik, atau metode kita sendiri yang baik, dia tidak baik. Jangan kita selalu membenarkan diri. Jangan kita selalu mencari perhatian atau mencari keamanan, kenyamanan. Tetapi dengan situasi yang kita mengerjakan ini, maka kita butuh iman yang kuat. Jika Tuhan memberikan kita 1 mil, maka kita berjalan 2 mil. Itulah pekerjaan yang sesungguhnya. Ya, kita punya kepala pekerja yang agung. Untuk itu kita berserah kepada Tuhan kita. Ya, tetapi tidak ada di pihak para pekerja begitu nyata pengabaian terhadap perintah tegas Kristus bahwa kita harus saling mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Bagaimana kita dapat berharap bahwa saudara-saudara kita tersebut akan mengindahkan perintah-perintah manusia yang fana dan juga peraturan-peraturan yang spesifikasi yang kaku tentang bagaimana masing-masing harus bekerja,
Kebijaksanaan yang memberi resep kepada kita harus supranatural. Jika tidak, maka itu hanya akan membuktikan seseorang tabib tidak dapat menyembuhkan, tetapi hanya akan menghancurkan. Sebaiknya kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, karena kamu semua adalah saudara. Renungkan lebih dalam. Apa yang saya lakukan ketika saya menjadi frustasi karena kurangnya kemajuan rohani atau perubahan dalam kehidupan mereka yang saya layani? Sangat luar biasa di Tuhan katakan lagi di sini bahwa tetapi ketika ada di pihak para pekerja begitu nyata pengabaian terhadap perintah tegas Kristus bahwa kita harus saling mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Ya, sangat luar biasa bagaimana kita dapat berharap bahwa saudara-saudara kita tersebut akan mengindahkan perintah-perintah manusia yang fana dan juga peraturan-peraturan yang dan spesifikasi yang kaku tentang bagaimana masing-masing bekerja. Artinya mereka selalu mengindahkan perintah-perintah manusia dibanding mengindahkan perintah-perintahnya Tuhan. Jika kita mengindahkan perintah-perintah manusia, maka kita akan membahagiakan diri kita hanya sementara. Tetapi jika kita mau mengindahkan akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan berikan damai kasih karunia kepada kita yang sangat luar biasa. Dan tak henti-hentinya Dia memberikan kepada kita. Ya, karena Tuhan katakan bahwa kita semua saudara, maka Dia akan memberikan semuanya itu. Dan apa yang saya lakukan ketika saya menjadi frustasi karena kurangnya kemajuan rohani atau perubahan dalam kehidupan mereka yang saya layani, ya sangat luar biasa pertanyaan kita saat ini. Jika kita mempunyai banyak masalah, apakah kita terus percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya, pertanyaan kembali dalam pribadi kita masing-masing. Dan biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat membawa kita kepada tabiat yang baik, bekerja bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.